materinya akan kita lakukan dalam bentuk games. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal overview blog bahwa tugas pada pediatrik 2025 ini sudah kita reduksi ya. Namun kita rupakan dalam bentuk yang lain. Nah, kemarin sudah koordinasi dengan kita bagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan permainannya. Sesuai dengan buku yang duluan ya, buku tambahan, maka ada 4 hal yang akan kita lakukan pada terakhir ya. Selain OCV, kalau OCWAB kan udah standar ya di seluruh blok, maka yang pertama adalah case-based turnamen. Case-based turnamen dan timingnya juga pas, jadi ya sudah, semoga nanti kita eh, beruntung gitu ya, eh, pas gitu waktunya dengan beliau. Kemudian ini time ininya. Ini sudah dibagi sendiri ya, sama untuk besok kan OC dulu, OC game board dulu, terus sorenya, siangnya baru ini apa case based turnamen. Kalau case based turnamen kan dibagi 10 kelompok. Jadi kalau yang pagi kan 6 kelompok. Jadi duduknya itu sudah disetting 6 ya, 6 kelompok, 6 kelompok, sorenya 10 kelompok. Jadi kalian modifikasi kelasnya gitu ya. Nah, di berjajar seperti apa, boleh boleh senternya di tengah gitu ya, berhadapan gini, tiga tiga gitu ya, di tengah kosong atau gimana, pokoknya di tengah kita mau bisa leluasa ngelihat ininya, performance ya dari tim. Jadi eh, yang anggota tim di belakang ya, sedangkan yang di depan itu nanti kan ada set-set resusitasi. Nah, di depan set resusitasi itulah nanti eh, yang yang akhirnya pertandingannya adalah ketepatan dan kecepatan ya, dan sesuai rubrik akan dinilai. Itu, dan yang sore itu nanti 10 kelompok di setting, duduknya berdasarkan kelompok pleno ya. Tuh. Jadi kita nggak ngerubah kelompok lagi karena kemarin kan kalian sudah mengerjakan sesuai kelompok ya. Nah, untuk yang case based turnamen ini sudah, dan 10 case report itu yang adalah diharapkan semua sudah mempelajari. Jadi kalian itu nggak cuma mempelajari case reportnya sendiri, tapi sudah mempelajari case report temannya juga. Maksudnya begitu. Itu nanti pertanyaannya adalah kompilasi dari 10 case report. Diberikan sama kepada seluruh kelompok. Itu menjawabnya, submitnya satu aja gitu ya, perwakilan. Jadi pastikan benar. Jadi satu kelompok, ya gimana caranya biar benar gitu ya. Nah, bekerja sama akan solid, akan dinilai juga. Jadi kalau misalkan benernya banyak, berarti kan menang ya, gitu aja. Jadi gitu. Sportivitas ya, nggak boleh curang ya. Jadi kamu, jadi gini, chat GPT ya atau browsing itu sebenarnya boleh dilakukan ketika kamu sedang belajar, ya kan? Kalau kamu belajar itu terserah kamu belajar dari mana aja boleh. Tapi ketika kamu sedang diuji, itu kan kamu harusnya pakai otakmu sendiri. Kalau kamu terbiasa menggunakan backdoor, ya, kalau ketika kamu ujian, kamu tidak akan terbiasa untuk mencari solusi, ya. Mau curang waktu ujian, ya, ya mungkin kamu beruntung lah dalam POV-mu ya, nggak ketahuan kayak nilaimu jadi bagus. Tapi kamu nggak akan belajar mencari solusi. Ketika kamu benar-benar mendapati pasien, nanti ada kasus lain-lain, kamu nggak akan, karena kamu terbiasa menggunakan backdoor. Udahlah, belajarlah sportif, ya, kemampuanmu sendiri. Kalau kurang, ya nanti diperbaiki, belajar lagi kan sebenarnya gampang ya.
Kalau kita itu kurang, kita itu internalisasi, oh iya ya, aku masih nilainya kurang, ya udah aku belajar lagi. Se Sesimpel itu kan sebenarnya. Kalau kamu tiap kali cari backdoor, 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 itu loh, kamu lihat itu loh. Yang ada di Indonesia sekarang itu apa? Itu kan kebanyakan orang-orang pakai backdoor. Makanya banjir yang dikirim alat fitness ini apa itu karena nggak terbiasa cari solusi. Kamu nggak akan kalau ada pasien gini nanti treatmentmu lain lagi kan gitu karena nggak terbiasa pola pikirnya runtut apa. Nah kalau besok kita sportivitas ya udah berdasarkan satu kelompok ya menjawab udah enak kan nggak submit sendiri-sendiri ya udah nanti akan kita nilai itu case base. Jadi 10 case report itu adalah diujikan bersama-sama ya. Babak pertama seluruhnya. Nah, ini nanti saya mapping waktu lagi ya. Mapping waktu itu apakah langsung berapa soal jadi satu. Jadi nggak ada A sama B langsung aja kita lihat maka perlu langsung cepat tepat karena mapping waktu juga nih. Nggak boleh terlalu panjang juga. Kemudian nanti yang menang ada Google Form maju ke tepat-tepat, habis tepat-tepat bawa final. Tapi semua walaupun nggak maju ke babak berikutnya harus memperhatikan soalnya. Karena soal kalau kamu nggak memperhatikan besok permainan case based turnamen, udahlah UAB-mu ya udah. Karena soal ini adalah soal-soal UAB. Ya, kan saya bilang soal-soal UAB diambil dari sebagian hampir seluruhnya adalah case report relate sama itu. Jadi kamu harus pay attention sama acara besok case based turnamen untuk soal-soal UAB. Oke, ini sudah skornya ya. Kemudian OSCE Game Board. Ini ada beberapa skill di pediatrik, tapi kita kerucutkan aja menjadi apa yang paling karakteristik di pediatrik gitu ya, yaitu resusitasi neonatus. Untuk yang akses perifer itu bisa kamu dapatkan juga nanti di Diges atau ini ya di tempat lain ya. Eh, maka ya jadi Resnat Beers sama seragam. Nah, kemampuan ini di besok diperform menjadi tugas kelompok. Nah, waktumu untuk belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada pertanyaan MCQ-nya juga ya. Nah, pemahaman ini menentukan keterampilanmu nanti waktu OC. Jadi case based turnamen itu adalah untuk UAB, OC-nya ini OC Game Board adalah kemampuanmu untuk OC ya hari Jumat. Oke, nah, ini step by step-nya sudah. Eh, awal yang pertama adalah MCQ, kemudian nanti perform ya. Ini masih bergerak ya. Apakah semua kelompok harusnya nanti memperformkan yang sama, nanti dipilih baru masuk final. Nanti, tapi semuanya harusnya sudah siap dengan keterampilan keterampilan registrasi Donatus. Kemudian yang terakhir, escape ini adalah escape room style exam ini adalah metode untuk melakukan treatment pada kasus-kasus CSL kita yang non tapi adalah IPSP-nya yaitu malnutrisi sama resusitasi rehidrasi. Ini adalah pengetahuan untuk kamu nanti OSCE tulis. OSCE tulis basicnya di sini, OSCE skill basicnya di OSCE Game Board. Kalau yang case based turnamen kemampuan untuk mengerjakan OAB. Paham ya? Jadi sudah didesain, kamu tuh udah di-train lagi pendalaman materi terkait dengan apa namanya, apa yang akan diujikan pada pediatrik ini. Kemudian ada
tugas untuk melakukan dokumentasi ya. Dokumentasi ini adalah mengganti tugas video ya, personal atau kelompok yang dulu biasa kita berikan di blok pediatrik, tapi ini berupa dokumentasi kegiatan pada saat pelaksanaan yang tujuannya adalah nanti bisa kita setorkan juga ke medsos FK untuk promo. Itu tujuannya itu. Kemudian terakhir untuk yang tadi ya media expert, ini nanti kita tentatif aja. Jadi lebih banyak pengalaman nanti ya terkait dengan beliau dan bagaimana apa ya tantangan dan lain-lain. Dan ini adalah sebagai upaya kita untuk belajar ya, mencari inspirasi gitu ya. Kamu harus banyak paparan mengenai orang-orang hebat di luar sana gitu ya. Nggak cuma dosen-dosenmu, tapi orang-orang di luar sana yang bisa jadi inspirasi. Oh, ternyata dokter di lapangan seperti itu. Aku harus bagaimana dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Ini diikuti aja, disimak baik-baik. Kamu harus mungkin bertanya ya, bagaimana pengalaman ini nih mungkin akan jauh lebih menarik ya nanti terkait dengan beliau adalah eh, selain ahli emergency, beliau adalah traveler. Jadi setiap kali beliau pergi, beliau mendokumentasikan perjalanannya dalam bentuk lukisan. Benar-benar bisa melukis. Jadi dia punya journaling gitu ya. Nah, begitu. Dan tenaga pengajar dan lain-lain, ya. Jadi kalian harus memperhatikan nanti. Semoga nanti, yaitu tadi timingnya pas. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Besok kita ada 6 tutor. 6 tutor itu bertugas untuk mendampingi juga dan memberikan pertanyaan pada adik-adik. Dan nanti mana ya? Oh nih, untuk cepat tepatnya nanti kita pakai ini, pakai klasikal ya. Jadi cepat-cepatan, gitu ya. Hmm, ya udah, mungkin itu saya berharap metode-metode pediatrik yang baru ini bisa mungkin meredesain ya, merewire cara kalian belajar gitu ya, nggak cuma yang biasanya mungkin udah terlalu bosen atau entahlah nanti kita lihat ya dari hasil evaluasi blok tahun ini. Kalau cara kita belajar yang kemarin-kemarin mungkin tidak berubah dalam beberapa dekade terakhir, mungkin kalian memang udah jenuh gitu ya. Mari kita sama-sama mencari hal-hal baru. Semoga bisa lebih menjembatani gitu ya. Apa ya? Metode belajar masa periode lalu dengan anak-anak sekarang. Mungkin itu untuk tutor nanti akan saya perdalam lagi step by stepnya. Soalnya juga nanti saya sendiri yang pegang ya. Jadi ini bukan soal dari lab skill, ini soal dari saya sendiri. Jadi nanti langsung hari H kita akan mencoba trial. Jadi tugas kalian adalah belajar terkait dengan resusitasi neonatus ya. Akan saya kirimkan satu contoh soal resusitasi neonatus dan rubriknya lengkap. Jadi kalian belajar step by step itu dan nanti kalian timer sendiri di rumah ya. Dalam 10 menit kamu resusitasi neonatus di di station itu hanya butuh 10 menit ya, bukan 15 menit kayak OC biasanya. Karena kita udah memangkas banyak hal dan 10 menit adalah sangat cukup jika kalian hafal step by step. Itu bahkan kalau sudah hafal banget dan runtut, 7 menit itu udah selesai, nggak sampai. Ya, jadi 10 menit itu udah banyak. Nah, kalian timer 10 menit untuk mengerjakan itu runtut dari awal apa yang itu sampai terakhir. Nah, ya kita fair aja. Yang diujikan apa, yang dipersiapkan apa. Nanti kita lihat kalian karena apa yang dikerjakan waktu koas untuk pediatrik, kalian tuh langsung nanganin bayi resusitasi nafas. Jadi aku nggak mau kalau diajak resusitasi bayi, kalian nggak bisa. Gitu. Jadi karena ya belajarnya kapan ya sekarang ini? Nanti prakteknya langsung waktu koas. Gitu ya.
Untuk pasang infus lain-lain nanti kamu bisa dapatkan di Baksos juga di banyak. Tapi Resnat kan nggak ada. Udah kita samakan seragam, udah Resnat aja yang ini. Jadi tidak ada beda beda ini ya. Jadi sudah seragam. Gitu. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu dari PJ ataupun peserta blok yang lain? Permisi dokter, izin bertanya. Ya. Itu eh, setiap kelompok itu perlu membawa laptop nggak dokter? Kan tadi katanya untuk link Giform itu kan di apa diisi di link Giform gitu dokter. Laptop ya. Nggih. Laptop ya boleh HP atau laptop terserah deh. Saya Hmm, nggak ya kalian apa kesepakatannya nggak ada masalah. baik dokter. Soalnya nantinya cepat tepat. Oh ya, Masya mungkin saya butuh satu laptop di depan ya. Barangkali ada soal yang mau saya tampilkan. Oh, Gitu. baik dokter. Nanti bisa di situ untuk yang eh, cepat tepat ya, atau coba disiapin aja. Nggih, dokter. Ya, nanti kalau dibacain, nanti pas hujan nggak jelas kan? Khawatir. Ya udah gitu. Yang lain ada pertanyaan? Sudah? Ini sampun dokter. Oke. Oke. Kelompoknya udah dibagi belum deh? Sampun dokter. Oke. Jadi nggak perlu dibagi lagi ya sama Mas Andika ya. Mboten sampun kula bagi sekalian notulensi sama dokumentasi. Oke, ya sudah. Untuk kelompok case based turnamen sudah dibagi. Yang exit time saya ikut aja. Kamu baginya menurut kelompok CSL ya biasanya ya. Udah. Berarti nggak usah dibagi Mas Andika. Ntar ya. Baik dokter. Oke, ada lagi? Udah jelas ya? Baik, yang perlu disiapkan adalah besok pagi eh, mengambil alat ya dari lab skill 6 set alat resusitasi 600 lengkap dengan manekin dan semua setnya. Jam 8 tepat, insya Allah kita bisa mulai. Dimulai untuk ini babak satu dulu, habis itu nanti babak berikutnya. Ngikutin. Target saya kita tidak menghabiskan 2 kali 100 menit ya. Nanti kita lihat. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian kita memberikan feedback ya. Barangkali ada yang masih kurang. Udah itu aja untuk persiapan minggu ketiga. Dan untuk UAB dan UAB ulang itu case report ya. Jadi dari pleno-pleno ada sebagian kecil fitnetnya kita sesuaikan lagi dengan soal-soal UM ya, soal-soal ya karena UM, CSL lain-lain sangat relate di pediatrik ya. Satu dan lain itu saling mengcover. Jadi harusnya kalau bisa bisa semua gitu. Nggak ada masalah untuk. Baik, mungkin itu Eh, yang bisa saya sampaikan. Permisi dokter. Ya, Izin bertanya lagi. Ini ya, untuk OC gambarnya itu perlu pakai jas lab atau mboten ya dokter? bagusnya pakai jas lab ya. Nggih, Ya udah pakai jas lab aja. baik dokter. Pakai jas lab biar bagus. Baik, baik gitu. Saya akhiri untuk ini ya briefingnya. Semoga eh, tujuan pembelajaran di blok pediatrik bisa terlaksana sesuai dengan target kita dan kalian juga bisa dapat pemahaman ya yang real ya terkait dengan teori
dan aplikasi secara klinis dan skill. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih.